Oke rekan-rekan, untuk kesempatan ini kita akan lakukan untuk persiapan sampel tekan bebas maupun sampel uji triaksial. Ini adalah potongan tanah dari hasil pemboran yang sudah kita keluarkan dengan extruder. Kemudian ini adalah cetakan tabung dengan diameter 38 mili dengan salah satu ujungnya tajam dan agak melempung ke dalam. Tujuannya adalah ketika nanti tanah terpotong, dia tidak akan menggesek dengan dinding bagian dalam, sehingga tanah yang kita hasilkan dari proses pengambilan sampel ini benar-benar kondisinya sama dengan tanah yang hasil pemboran. Kita letakkan di posisi atas, kemudian kita tekan pelan-pelan sampai tanah masuk ke dalam cetakan masuk ke dalam tanah sampai mentok. Oke, demikian. Oke, rekan-rekan, untuk selanjutnya sampel kita keluarkan dengan extrudernya, kita dorong pelan-pelan. Apabila tanah bisa keluar dengan dorongan kecil, ini menandakan bahwasanya dinding cetakan tidak menggesek pada dinding tanah, sehingga kondisi tanah tidak mengalami pergeseran dengan dinding cetakan, sehingga kondisi tanah benar-benar sama dengan ketika dalam posisi masih keluar dari tabung jari. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah kita ukur diameternya. Kita catat. Nah, kemudian sampel kita potong panjang 2 kali diameternya. Kita atur demikian rupa, kita kasih tanda, kita potong pada tanda-tanda yang sudah kita buat. Mudah bukan untuk membuatnya. Oke rekan-rekan, untuk kesempatan ini kita akan melakukan pengujian triaksial. Untuk triaksial sendiri ada beberapa jenis. Untuk kesempatan ini yang kita lakukan adalah triaksial U, yaitu unconsolidated undrained. Untuk tadi kita sudah menyiapkan sampel 3 buah, karena untuk triaksial kita harus menyiapkan sampel 3 buah yang sudah kita potong sepanjang 2 kali diameternya dan sudah kita timbang beratnya. Selanjutnya kita siapkan cetakan sampel yang sudah siap membrannya. Membran kita pasangkan sedemikian rupa. Kemudian kita atur agar sampel ini bisa masuk ke dalam membran. Oke rekan-rekan, ini sampel sudah masuk ke dalam membran. Untuk selanjutnya sampel ini kita pasangkan ke dalam sel triaksial. Langkah pertama, kita letakkan batu pori di posisi bawah sampel. Kemudian kita pasangkan di cap yang bagian bawah. Kita lepaskan membran bawah sehingga dia berada di cap bagian bawah. Kemudian kita pasangkan batu pori di bagian atas sampel. Kita lepaskan membran sehingga sampel dan batu pori akan terbungkus oleh membran.
Supaya air nanti tidak masuk ke dalam sampel, maka bagian bawah atau di bagian cap bagian bawah kita ikat dengan karet seperti ini. Nah, sehingga nanti air tidak akan masuk ke dalam sampel. Kemudian satu gelang karet kita masukkan ke dalam cap penekan bagian atas. Kita lilitkan kabel di sekitar sampel supaya nanti ketika tabung kita pasangkan tidak terjepit. Kita pasang cap penekan bagian atas seperti ini. Kemudian kita ikat dengan karet yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sehingga sampel maupun batu pori sudah terbungkus membran dengan kondisi terikat di bagian bawah, di bagian atas, dan nantinya air yang ada di dalam tabung nanti tidak akan bisa masuk ke dalam sampel. Langkah selanjutnya kita pasangkan tabung. Kita pastikan di bagian bawah maupun permukaan bawah tabung ini tidak ada kotoran, supaya nanti ketika dipasang tidak terjadi kebocoran. Kita pasang demikian rupa, kemudian kita turunkan piston penekan pelan-pelan sampai menyentuh cap penekan bagian atas. Oke, sudah terpasang. Kemudian pengunci tabung kita pasangkan. Kita putar, kita kencangkan. Setelah terpasang semua, baru kita kencangkan satu persatu. Oke rekan-rekan, ini kondisi sampel sudah terpasang. Langkah selanjutnya tabung ini kita pasang di mesin mesin penggeser. Siap. Oke rekan-rekan, ini tabung sudah terisi dengan air penuh. Kemudian lubang lain sudah kita tutup. Kemudian kita atur tekanan untuk sampel yang pertama. Tekanan yang pertama adalah 0,5 kg per cm atau berdasarkan rumus dari kedalaman sampel yang kita ambil. Semakin dalam sampel yang kita ambil, otomatis tekanannya semakin besar. Tapi secara umum untuk sampel pertama adalah 0,5 kg per cm persegi, kemudian nanti untuk sampel kedua 2 kali dari sampel yang pertama, sampel yang ketiga adalah 3 kali dari sampel yang pertama. Kita atur tekanan di 0,5 kg per cm persegi. Oke, langkah selanjutnya adalah penggeseran. Jadi bersamaan dengan nanti sampel kita geser, kita tekan stopwatch sehingga nanti kecepatan perputaran atau kecepatan penggeseran bisa konstan. Oke rekan-rekan, untuk menggeser ini kita atur kecepatannya kurang lebih 0,75 mm per menit. Jadi kecepatan pergeserannya 0,75 mm per menit. Nah, sehingga di dalam tabel kita atur kecepatan pergeserannya. Sama dengan ini stang pemutar kita putar, stopwatch kita nyalakan, kemudian kita catat bebannya berdasarkan penetrasi yang sudah kita tentukan. Oke, 1, 2, 3. Penetrasi pertama adalah 0,38 mili atau 0,1% dari ketinggian. Oke, kita baca, kemudian kita catat penetrasinya, kita catat bebannya. Penetrasi berikutnya adalah 76 mili.
Oke rekan-rekan, ini pengujian sudah selesai. Ternyata sampai penetrasi 20% tidak mengalami keruntuhan, sehingga pengujian kita hentikan di penetrasi 20% dari panjang channel. Maka selanjutnya adalah tekanan kita buang atau kita nolkan, kita keluarkan dengan cara memutar beberapa kali sampai menunjukkan tekanan 0, baru lubang pembuangan udara ini kita buka. Jadi mana pemirsa mudah-mudahan untuk membuatnya. Karena sudah menunjukkan 0, lubang udara kita buka, maka air akan kembali ke dalam tabung. Kita tunggu sampai air benar-benar habis, baru sampel kita keluarkan.